Presiden di sini. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1082 yang sangat wadaw sekali ini. Jadi buat yang belum subscribe, yuk langsung klik tombol subscribe-nya dan pastikan tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan seperti biasa, saya juga mau berterima kasih untuk sponsor langsung dari channel Filmnomi, yaitu para membershipnya. Terutama buat para membership setia seperti Mas Syarif Alfat, lalu juga Becaks Online, Julina Dea, Muzakir Haitami, Fazagani, Yoga Daniel, Misbah Rifan, Muji Kurniawan, Wheels of Chris, dan Ahmad Nur, yang bahkan sudah lebih dari 1 tahun menjadi membership di channel Filmnomi ini. Atau mungkin buat yang ingin lebih dari menjadi pengguna buah iblis saja, mereka ingin menjadi haki user, terima kasih juga buat Mas Reza M, lalu juga Mas David Ovado Servus, dan Mas Jaur Rahman yang upgrade menjadi haki user juga. Atau menjadi yang paling tertinggi, yaitu Will of D, terima kasih buat Mas Ahmad Anwar, lalu juga Opa Seki, Samuel Yusuf, Zivaya Jetro, dan Sri Kandi. Buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe untuk mendapatkan badges berry yang keren-keren ini dan juga stiker yang sangat menarik. Nah oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter 1082 ini adalah saatnya kita pergi dan mendapatkannya. Yang ini adalah definisi the real epic moment setelah sekian lama. Untuk cover sendiri, kita masih mendapatkan cover requestan di mana Chopper yang salah mengira permen kapas kepada Zeus. Dimana untuk chapter sendiri tentu saja tidak berlanjut ke keadaan Hachinosu seperti yang sudah kita kira di review lalu, tetapi langsung dipindah ke markas besar Angkatan Laut dengan logo McD ini. Berita mengerikan pun terjadi dan menjadi halaman utama di koran tersebut, di mana Vice Admiral T-Bone dibunuh oleh rakyat biasa. Ya benar, akibat bounty yang dibuat oleh Cross Guild, akhirnya rakyat pun mengincar uang akan hal tersebut. Berita tersebut benar-benar mengguncang dunia karena ya wajar juga sih. Seperti perkataan Sengoku di sini, Angkatan Laut yang harusnya menolong masyarakat malah ditusuk dari belakang, yang tentu saja dampaknya akan sangat besar. Mereka bakal menjadi bingung dan tidak yakin alias paranoid ketika akan melindungi masyarakat karena takut hal yang sama akan terjadi lagi kepada mereka. Tetapi yang menariknya dari T-Bone ini yang awalnya dia adalah seorang kapten, di sini dia sudah menjadi seorang Vice Admiral. Ingat ya dulu ketika melawan Zoro setelah Water 7 pangkatnya masih kapten, dan setelah time skip belum lama pun kita melihat dia naik menjadi Rear Admiral. Sekarang tahu-tahu sudah Vice Admiral. Yang bisa dibilang kenaikan pangkatnya sangat cepat sekali, dan yang sangat bingung adalah kenapa dia yang sehebat itu bisa dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh masyarakat biasa. Yang sini pun terlihat Sengoku dan Suru yang sedang membicarakan hal itu di kafetaria Angkatan Laut yang wadaw banget nih. Orang dengan jabatan setinggi mereka aja masih mangkat santai di kantin loh guys. Nggak kayak Ono tuh yang lagi rame, jabatan nggak tinggi-tinggi amat tapi kelakuannya aduh udah kayak bukan manusia. Di sini Sengoku bertanya apakah orang yang membunuhnya sudah ditangkap, dan Suruh menjawab jika orang tersebut belum tertangkap, dan dia pun melanjutkan bahwa sebenarnya itu adalah hal yang logis dilakukan oleh keluarga tersebut, bahwa tidak hanya bajak laut lah yang membutuhkan uang, terutama dari negeri PP di mana ribuan orang meninggal akibat kelaparan tiap tahunnya. Yang tidak aneh juga kenapa T-Bone mati di sana. Kemiskinan dan kekayaan adalah hal yang perlu kita adaptasi di dunia ini. Dimana saya suka banget sih bagaimana Oda melalui Suruh mencoba melihatnya dari perspektif yang berbeda. Membunuh tetap salah, makanya di sini Suruh bilang saya tidak mencoba melindungi pembunuhnya, tetapi tentu saja hal-hal tersebut bisa saja terjadi. Yang emang ini definisi mantap banget sih. Oda selalu membuat kita melihat dari berbagai sisi dan tidak hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi Angkatan Laut yang melihatnya sebagai salah. Kita juga perlu melihat dari sisi keluarga alasan kenapa mereka melakukan hal itu, yang nanti juga terjawab di chapter ini yang nice one banget dari Oda Sensei. Di mana Suruh yang melihatnya berbeda, di sini Sengoku lebih terfokus untuk kemaslahatan Angkatan Laut, karena jika tugas mereka melindungi orang-orang tapi malah harus selalu siaga agar tidak dibunuh dari belakang, itu pastinya akan membuat mereka
mereka ragu-ragu dan menjadi lemah. Dan di sini pun tiba-tiba ada Hina dan Sengoku dia bertanya keberadaan Garp kepada Hina. Dan Hina pun menjawab bahwa Garp akan pergi untuk menolong Koby beberapa hari lalu dan kemungkinan dia pergi bersama Sword, yang saya pun cukup yakin jika Kujaku pun ikut bersamanya. Yang di sini tentu saja Sengoku dan Suru sangat kaget dengan berkata, jadi dia pergi ke Hachinosu, yang wadaw banget nih. Dimana beberapa bagian menarik juga yang kita dapatkan dari percakapan ini adalah ternyata Hina juga tahu tentang Sword ya, yang apa berarti Sword di Angkatan Laut bukanlah divisi yang sangat rahasia, melainkan mungkin rahasianya dari pihak dunia luar seperti bajak laut saja. Dan kata-kata beberapa hari lalu ini menurut saya sangat mencurigakan dan akan menjadi kunci timeline yang akan kita bahas selanjutnya di bagian analisis nanti. Untuk Sengoku dan Suru, apakah mereka akan menyusul ke Hachinosu? Yang sejujurnya ini sangat mantap sekali. Mengingat untuk Suru, cucunya ada di sana bersama Garp, yang di video sebelumnya saya bilang kemungkinan 3 orang ini adalah founder dari faksi Sword, yang sangat menarik nih. Apakah akhirnya kita akan melihat lagi kemampuan dari Sengoku dan Suru? Dimana kita pun berpindah ke lokasi Cross Guild di Pulau Karabari, yang ternyata rakyat yang buruh Tibor ada di lokasi tersebut, dan bagi dia sudah mengirimkan uang buronnya kepada keluarga pembunuh itu. Dan bahkan di sini Cross Guild bakal ngasih perlindungan ke orang tersebut dari Angkatan Laut, yang lagi-lagi alasan si pembunuh pun sangat-sangat sekali bisa diterima, seperti yang sudah sering terjadi di dunia kita juga. Dia membunuh untuk mendapatkan uang dan diberikan kepada keluarganya yang miskin dan kelaparan. Lagi-lagi Oda benar-benar memasukkan unsur kehidupan secara nyata di serial ini. Di mana yang cukup mencurigakan juga adalah gimana ya orang ini bisa membunuh seorang Vice Admiral yang sangat hebat. Apakah dia cuma nusuk dari belakang? Tapi kayaknya tidak mungkin sih jika hanya seperti itu Vice Admiral bisa langsung mati. Atau mungkin ada kong kali kong dari pihak Cross Guild untuk meningkatkan awareness guild ini. Ya mungkin kasarnya bisa dibilang sebagai endorse palsu lah, biar Cross Guild ini namanya makin mencuat seperti yang terjadi di chapter ini. Dan di sini pun kita diperlihatkan kapal baru dari Cross Guild, yang dimana lagi-lagi si pemuja Our God membuatnya sangat jelas dengan haluan muka Bagi dan tema badut. Ya tentu saja Bagi yang melihatnya sangat kaget dan tahulah apa yang bakal terjadi, dan benar saja dia dihajar lagi. Ngahaha. Dimana mereka pun masuk ke ruangan meeting. Di situ Crocodile membicarakan tujuannya dengan Cross Guild yang sama seperti dulu di Baroque Works. Dia ingin menciptakan negeri utopia dengan kekuasaan dan kekayaan yang maha besar. Bagi pun yang mendengar itu cukup kesal dan merasa ini semua salah. Ini bukan tujuan hidup saya. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk berbicara sambil berkata, aku tahu kalian mungkin akan mengusirku jika mengatakan hal ini, tapi bagaimana kalian menyebut diri kalian sebagai bajak laut dengan berkata hal seperti itu? Bagi pun melanjutkan, kau mendengar juga kan Seng sudah bergerak, yang kita ini sebelumnya berada di kru dari Raja Bajak Laut, dan karena suatu hal kita berdua tidak bisa sampai ke Pulau Lauftel bersama yang lainnya. Yang sepertinya dari sini Crocodile dan Mihawk cukup kaget mendengar kisah itu, yang akhirnya mereka pun bertanya, jadi katakan apa yang kalian inginkan pada saat itu. Yang akhirnya di sini Bagi pun berkata bahwa ketika dia bersama Sengs, dia tahu Sengs memiliki potensi yang luar biasa dan saya sadar tidak mungkin bisa menyusulnya. Jadi dari situ aku sudah menelantarkan impian-impianku. Dan kita mendapatkan perpanjangan flashback di 24 tahun yang lalu saat eksekusi dari Gold Roger. Di situ Bagi mengobrol dengan Seng dengan berkata, kau sendiri yang bilang kan, Seng, kau dan krumu akan sampai ke Lauftel suatu hari nanti. Dan Seng menjawab, ya benar, tapi aku sudah merubah pikiranku, setidaknya untuk saat ini aku belum siap sekarang. Tapi tenang, aku akan tetap menjadi bajak laut. Ayo ikut bersamaku, Bagi. Dan jawaban Bagi pun sama persis seperti yang terjadi di chapter 434 lalu. Aku tidak mau berada di bawahmu, bodoh, kau pengecut. Ingat, aku masih belum bisa memaafkanmu karena peta harta karun itu. Dan sini sepertinya Seng cukup bingung melihat Bagi yang sifatnya tiba-tiba berubah menjadi marah, tetapi dia membiarkannya begitu saja. Dimana dari kita perspektif pembaca bisa melihat sendiri, walau kata-kata dari Bagi ini pedas kepada Seng, yang sebenarnya dia ini sangat kesal karena dia berharap Seng lah orang yang akan menjadi raja bajak laut berikutnya, orang yang sangat Bagi kagum
kagumi untuk menjadi the next Captain Roger. Ini sebenarnya adalah definisi the real bromance sejati. Walau mereka terlihat saling membenci satu sama lain, tetapi di lubuk hati yang terdalam sebenarnya mereka saling percaya satu sama lain di pihak masing-masingnya. Seng percaya ke Buggy, makanya dia mengajak untuk bergabung bersama, dan Buggy pun percaya kepada Seng jika dia akan menjadi Raja Bajak Laut berikutnya, yang sangat mirip seperti bagaimana Zoro dan Sanji yang saling benci tetapi saling percaya satu sama lain, yang ini epic parah. Nah, dimana kita pun kembali ke waktu saat ini lagi. Di sini Buggy melanjutkan si bodoh Shanks itu akhirnya memulai pergerakan, tetapi kenapa harus sekarang? Ya, aku tidak tahu kenapa, tetapi dengan semua keberuntungan atau apapun itu yang aku dapatkan, sekarang aku berada di gelar yang sama, di langkah yang sama dengan Shanks lagi. Dan jika itu yang bisa aku bilang, aku akan pergi dan berkata juga bahwa sudah saatnya aku menjadi seorang Raja Bajak Laut. Kekayaan, kekuasaan, kenapa kita harus berhenti di sana kalau kita bisa mendapatkan semuanya? Mari kita dapatkan harta terbesar tersebut. Di mana hal menarik yang kita dapatkan dari kata-kata Buggy ini adalah di situ dia berkata terkait wealth and power, yang bisa dibilang kekayaan dan kekuasaan, yang keduanya menjadi perbincangan Crocodile dan Mihawk sebelumnya, di mana itu adalah dua dari perkataan yang memulai serial One Piece ini, yang dikatakan oleh tentu saja Raja Bajak Laut sebelumnya, yaitu Goldie Roger. Kekayaan, ketenaran, kekuasaan, wealth, fame, and power. Seseorang yang mendapatkan semua itu adalah sang Raja Bajak Laut. Makanya akhirnya di sini Buggy pun langsung berkata, kenapa kita tidak mendapatkan semuanya dan hanya dua saja? Dengan mendapatkan One Piece, kita akan mendapat semua itu. Dimana reaksi dari Crocodile dan Mihawk adalah, kau kira kami akan meng-carrymu ke puncak? Kami hanya biarkan semua ini terjadi jika kau seakan-akan memimpinnya, karena itu menguntungkan kita berdua. Crocodile pun melanjutkan, kami tidak bermain bajak lautan di sini, tetapi ini adalah bisnis yang serius. Kau bahkan tidak punya petunjuk, apalagi rencana. Di sini Mihawk pun melanjutkan, jadi kau ingin kami untuk melawan Shanks, Kurohige, dan topi jerami. Yang wow, di sini Mihawk menyetarakan Shanks dengan Luffy, yang wajar sih. Kalau dilihat dari sudut pandang gelar kan mereka ini semuanya seorang Yonkou. Dan Buggy pun menjawab, hey, ini adalah perburuan harta karun. Kita hanya perlu mendapatkan lebih cepat untuk mengalahkannya dan tidak perlu bertarung secara langsung. Yang sejujurnya ini cakep banget sih. Walau Buggy ini terlihat konyol dan idiot, tetapi dia benar-benar sangat logis. Gelar Raja Bajak Laut bukanlah kepada mereka orang terkuat di lautan ini, tetapi bahkan Roger saja mendapatkan gelar tersebut karena berhasil sampai ke pulau terakhir dan mendapatkan harta karun terbesar itu. Tentu saja kuat adalah salah satu hal yang diperlukan, tetapi kuat saja tidak cukup untuk menjadi Raja Bajak Laut. Di sini Buggy pun melanjutkan, kau tahu, biar kutunjukkan kata-kata yang akan membakar semangat di hati terdalam tiap bajak laut yang ada. Itu karena mereka semua berlayar dengan satu alasan, yang akhirnya pidato luar biasa dari Our God, Our Messiah pun dimulai. Hey, dengarkan kalian semua. Impian apa yang membawamu ke lautan? Setiap momen berasa seperti momen terakhirmu. Jadi kenapa kalian masih memendam keinginan terdalam kalian? Jika kalian menyerah karena realitas yang sudah ada, berarti inilah saatnya. Saatnya bagi kita untuk berlayar dan mendapatkan apa yang sangat kita inginkan. Sudah saatnya kita pergi untuk mendapatkan One Piece, yang anjir ini wadidaw parah. Definisi pidato paling epic yang pernah ada di serial One Piece ini, dimana reaksi saya ketika ngebaca ini sama persis seperti kru Buggy yang nangis bahagia di panel ini, yang wah ini gila-gila. Gak main-main emang Oda bikin Buggy menjadi karakter favoritnya, yang sebenarnya bentuk bagian Buggy ini akan kita coba analisis di bagian bawah ini ya, tapi kita lanjutkan untuk review terlebih dahulu, dimana kita pun berpindah ke negeri Kamabakat, tempat negeri Okama, dimana terlihat ada kapal yang datang dan di pinggirnya dijaga oleh tangan kanan dari tiap komandan revolusioner, dimana dari yang paling kiri adalah Karasu, Lindbergh, Belo Betty, dan Morley. Dimana untuk hal ini juga sudah pernah kita bahas dulu banget ya di awal perkenalan dari pasukan revolusioner, yang videonya saya bahas di sini. Dimana tiap komandan memang dia memegang satu untuk second man-nya, seperti Ivankov dan Inazuma, Belo Betty dan Ahiru, sampai Dragon dengan Sabo. Ya, untuk Ahiru yang cewek ini ternyata dia masuk tim nggak bisa cebok karena tangan kirinya hilang jadi cyborg.
Yang ternyata kapal tersebut adalah kedatangan dari our Sabo yang gil. Sabo ini vibes-nya cakep bener nih di kemunculannya. Dimana reaksi Iva yang sangat senang, tetapi Dragon cuek bener nih. Apa dia tahu ya kalau Sabo nggak kenapa-napa? Dimana ternyata Sabo berlayar menggunakan kapal dari negeri Lulusia dan membawa rakyat-rakyat yang mau bergabung ke pasukan revolusioner. Bella Betty mengenali wajah-wajah mereka yang tentu saja dia tahu kan sebelumnya dia ngasih semangat di awal perkenalan pasukan revolusioner. Dan setugan sini Moda dia cukup menjadi highlight pada saat itu. Dan buat yang lupa, Moda juga lah seseorang yang ada di cover story bersama S yang sejujurnya dia pasti bakal menjadi karakter yang cukup penting. Di sini Sabo tentu saja dihajar oleh Koala, di mana Sabo ternyata tidak terkena serangan tersebut karena dia sudah berada di kapal Lulusia ketika insiden tersebut terjadi dan dia tidak bisa melakukan apa-apa terkait Denen Musi yang di-jamming oleh pemerintah dunia. Tetapi katanya Sabo sudah memberikan semacam sinyal SOS gitulah untuk memberitahu jika dia baik-baik saja. Mungkin itu juga alasan kenapa Dragon sangat santai. Dimana mereka bertiga pun bersama Dragon, Iva, dan Sabo berada di dalam ruangan yang harusnya ada Kuma ya, mengingat Kuma adalah founder dari pasukan revolusioner juga. Dragon meminta maaf terkait Kuma karena membuat pertolongan dari semuanya sia-sia dan Sabo dengan sangat baik pun menjawab, tenang saja, aku tahu kalianlah yang paling terdampak oleh semua hal itu. Dragon berkata lagi, sepertinya dia diprogram oleh pemerintah. Jika sesuatu terjadi, dia akan langsung pergi ke Marine Joyce yang akhirnya kita masuk ke inti pembicaraan apa yang terjadi sebenarnya. Di sini Sabo pun berkata, dengan mendengar semua hal ini, itu akan membuat nyawa kalian dalam bahaya. Jadi aku akan jelaskan semua kejadian yang terjadi di Marine Joyce yang boom, chapter pun berakhir di sana. Dan seperti biasa, kita akan masuk ke bagian analisis yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel Devionomy juga ya. Nah, sebelum kita membahas bagian Sabo, saya mau coba bahas dulu bagian Bagi yang menjadi highlight utama dan sangat super duper epic parah. Perkataannya yang sudah saatnya bagi mereka pergi dan mengklaim One Piece. Yang sebenarnya ini adalah perkataan yang sama persis diucapkan oleh Yonkou lainnya. Mulai dari Kaido dan Big Mom di Wano Kuni yang sejujurnya saya berharap lebih sih dari plot yang Anda bikin terkait kedua orang itu. Kenapa bahkan seorang seperti Kaido dan Big Mom diberikan plot dan berkata kata-kata yang sangat penting lagi, yaitu mereka akan bersama dan mengklaim One Piece, tetapi akhirnya mereka akan dimatikan jika mereka sudah mati begitu saja. Tapi untuk hal ini kita tunggu saja deh untuk kelanjutan dari Kaido dan Big Mom. Di mana karakter lain yang berkata juga hal yang sama persis tentu saja bromance dari Bagi ini yang membuatnya bersemangat dengan memberikan pidato di chapter ini, dan dia adalah Shanks yang kita lihat di chapter 1054 berkata kepada tangan kanannya yaitu Ben Beckman, sudah saatnya kita pergi dan mengklaim One Piece. Ya benar, kata-kata yang sangat persis dikatakan oleh Bagi juga. Yang ini gila sih, emang definisi bromance itu bergeraknya dari hati, anjay. Yang sejujurnya dari bagaimana Bagi bisa memberikan influence yang seperti itu kepada orang-orang yang ada udah membuktikan jika Bagi ini cocok sebagai seorang kapten atau leader. Dia bisa membuat orang-orang mengikutinya sangat persis lah seperti apa yang terjadi kepada Bakashenjo kita yaitu Luffy. Dan sangat persis juga dengan quotes epic dari Mihawk kepada Luffy bahwa kemampuan paling mengerikan adalah bisa membuat orang mau mengikutimu. Bagi memiliki hal itu, jadi sangat tidak aneh sih kalau dari perspektif saya, kenapa Bagi bisa berada di titik seperti sekarang walau banyak sekali haters dan yang tidak setuju juga. Dengan ini akhirnya waktu main-main dari Bagi pun sudah selesai dan sudah saatnya serius yang wadaw akhirnya nih. Apakah dari sisi kekuatan pun Bagi masih belum serius selama ini? Karena sejujurnya menurut saya banyak hal yang cukup janggal. Dia aja dahulu bisa bertarung melawan banyak Lord Shirohige dan banyak-banyak lainnya ketika masih bocah, yang bahkan dia masih survive aja nih untuk Bagi dan Shanks juga. Yang hasilnya Shanks bisa sekuat sekarang dan bahkan banyak dari kru Shirohige saat ini sudah menjadi seorang yang sangat hebat. Tetapi kenapa Bagi masih di situ-situ saja? Makanya saya cukup yakin gak mungkin lah jika Bagi benar-benar culun dan tidak ada kemampuan banget. Karena dari kecil saja dia sudah dilatih untuk berlayar di kru yang sangat hebat yang pastinya pengalamannya pun segudang. Ya tapi pembahasan lengkap tentang Bagi pun sebenarnya sudah pernah saya bahas di satu video ini yang sangat lengkap sekali. Jika Bagi bukanlah Bagi
yang kita ketahui. Dia adalah Our Lord, seseorang yang akan menjadi raja bajak laut. Tidak juga sih, bahkan dia pernah berkata lebih dari itu sebagai King of the World. Dan hal menarik lain yang mungkin akan terlewat adalah kalian bisa lihat juga jika Buggy ingin menjadi raja bajak laut dan respon krokodil yang serasa tidak siap atau ogah-ogahan. Padahal kita tahu krokodil memiliki impian menjadi raja bajak laut juga loh. Ingat di cover story saat digambar oleh Miss Golden Week akan memiliki cita-cita apa, dan krokodil cita-citanya adalah menjadi raja bajak laut. Yang menariknya adalah dia disandingkan dengan pendekar pedang terhebat di dunia, di mana dua gelar ini adalah gelar yang sangat setara, yang bahkan udah pernah menjadikannya satu judul bahwa raja bajak laut dan pendekar pedang terhebat di dunia. Itu adalah dua gelar yang tidak saling superior atau inferior satu sama lain. Di sebenarnya saya juga akan ada video bahasan lengkap terkait hal ini, jadi pastikan subscribe ya agar tidak tertinggal videonya. Dan terakhir terkait Sabo dan Mary Joyce, yang ini akan sangat menarik sekali. Dimana sebelum itu coba kita ingat-ingat dulu tentang timeline yang sudah terjadi, dimana waktu sekarang ini berarti present time di semua sisi, dimana beberapa hari yang lalu seperti yang Hina katakan, kemungkinan itu adalah saat Garp yang pergi dari markas besar Angkatan Laut, dan dia pun akhirnya datang untuk menjemput pasukan Sword di game 14 yang kita lihat lalu juga. Dan di hari yang sama akhirnya Garp sampai di Achinosu dan mengacau seperti yang kita lihat di 2 chapter lalu. Nah, jadi bisa dibilang insiden yang terjadi di hari yang sama adalah Shanks yang membantai Kid yang tidak lama dari situ terdengar oleh Buggy, lalu juga Law yang dikalahkan oleh Kurohige, Garp yang mengamuk di Achinosu, lalu juga dentuman semangat di Karaibari pihak Cross Guards oleh Buggy yang kita lihat di chapter ini, serta Egghead yang akan diserbu besar-besaran oleh Angkatan Laut, dan tentu saja kebenaran tentang Mary Joyce dari Sabo yang kita lihat di chapter ini. Yang jika kalian perhatikan dari hal-hal tadi saja sebenarnya sudah akan memberikan output yang sangat-sangat gila sekali. Dampak dari kebenaran Sabo saja yang pastinya akan ada hubungan dengan keberadaan dari Imo yang jika tersebar, wah ini sudah sangat gila sekali ke seluruh dunia. Belum di Pulau Egghead, Vegapunk dengan semua pengetahuan Fate Century, Gorosei, Admiral yang datang, wah sangat wajar sekali. Kenapa narator sebelumnya bilang jika insiden Egghead akan sangat diingat menjadi hal yang mengguncang dunia. Karena di hari yang sama juga di wilayah-wilayah lain mereka mendapatkan berita yang sama mencengangkannya. Ya, dimana bahasan kemungkinan hal-hal yang akan terjadi dari dampak yang sangat besar tersebut sudah pernah saya bahas di video ini jika kalian penasaran. Nah, dan terakhir adalah pendapat saya pribadi terkait satu chapter ini, yang sejujurnya ini chapter yang sangat-sangat gila sekali. Speech dari Buggy the Clown saja sudah bikin merinding, dan ya itulah sama reaksinya seperti para pengikutnya. Ya, kalau kita tahu dia ini seperti karakter cameo atau ya benar-benar badut lah, tetapi entah kenapa dampaknya dari Buggy ini sangat-sangat besar sekali. Jadi akan saya beri nilai 9,7 dari skala 10, dimana 9 sendiri udah saya kasih untuk Buggy doang. Dimana untuk chapter depan lumayan ambigu lah ya, apakah kita akan dilimpar ke hal lain seperti kebiasaan Oda Sensei, atau kita akan langsung mendapatkan apa yang terjadi di Mary Joyce. Yang kalau dari asumsi saya harusnya kita langsung dapat lah ya untuk isinya apa, karena ini udah di hold lama banget loh, dari chapter 956 sampai sekarang 1082. Jadi udah saatnya lah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di Arc Reverie. Yang kalau menurut kalian gimana nih? Apakah bakal dilempar dulu seperti Garp kemarin, atau kita akan langsung mendapatkan hasilnya? Karena masih banyak output-output lain juga yang belum kita dapatkan, seperti hasil dari Pulau Hachinosu, Garp versus Kuzan, lalu juga di Pulau Egghead, dimana terakhir ditutup dengan pengkhianat dari York saja. Nah, dimana itulah untuk review kali ini, dimana minggu depan tidak libur ya. Tetapi ini satu yang perlu diingat, chapter 1082 ini harusnya rilis resmi di minggu depan, bukan minggu sekarang. Seperti yang saya bilang juga, kita mendapatkan early release atau early spoiler di chapter 1082. Jadi yang harusnya minggu ini libur tanggal 28 sampai 30, dan untuk chapter 1082 baru rilis di 5 sampai 7 Mei minggu depan, kita akhirnya dipercepat 1 minggu. Makanya minggu depan kita jatuhnya jadi libur guys. Dan spoiler pun untuk chapter 1083
akan rilis di jadwal normal kurang lebih tanggal 8 paling cepat atau sampai tanggal 12-an Mei lah seperti biasa. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa bantu support Devil Nomi untuk bagi-bagi THR dengan klik super thanks atau join menjadi membership. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share video ke teman kalian ya. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak suka. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.